Halo semuanya, balik lagi sama channel Tiffany yang Review Lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update yang terbaru kalau Tiffany bikin video. Diajukan untuk memenuhi salah satu UAS demokrasi pendidikan. Simak ya videonya. Check this out. Yang pertama ada identitas RPP, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, yang keempat ada asesmen penilaian. Satu-satu ya. Yang pertama ada identitas RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan yang saya ambil yaitu SMP kelas 7 semester ganjil, itu semester 1. Materi pokoknya yaitu persamaan garis lurus, submaterinya adalah gradien, dan alokasi waktunya adalah 3 kali 40 menit. Standar kompetensinya memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. Kompetensi dasar menurut KTS atau SP-nya menentukan gradien, persamaan, dan grafik garis lurus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menentukan gradien. Kompetensi dasar menurut Kortilasnya ada pada 3.4 yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD selanjutnya 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Kemudian ada kompetensi inti Kortilas dari KI1, KI2, KI3 sampai KI4. Semua materi menggunakan kompetensi inti yang sama. Bisa dibaca juga teman-teman. Kemudian ada lesson plan atau RPP. Identitas rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama sekolah yang saya pilih yaitu SMPN 1 Karawang. Kelasnya ada kelas 8, semesternya semester ganjil atau semester 1, mata pelajarannya matematika wajib, pokok bahasannya adalah menentukan gradien, standar kompetensi atau SK-nya adalah memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. KD-nya 3.4 dan 4.4. KI1, KI2, KI3, dan KI4 adalah untuk kompetensi intinya. Materi pembelajaran. Yang pertama ada fakta, bentuk persamaan garis, konsepnya, kemiringan atau gradien suatu garis, prinsip, rumus gradien dari 2 titik, dan prosedurnya, langkah-langkah menemukan konsep gradien. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajarannya PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Metode pembelajarannya penemuan, pemberian tugas, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah. Kemudian media pembelajarannya sebagai berikut, ada laptop, kemudian ada gawai, ada tablet, Google Classroom, Zoom, Meeting, dan Google Meet.
Sumber belajarnya ada buku Asy'ari Abdurrahman dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu Matematika Jilid 1 untuk SMP kelas 8 edisi revisi 2016, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada lagi sumber belajarnya yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian ada menurut internet, bisa via Google Classroom, dan buku referensi lain. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat indikator pertama yaitu 3.4.1 menemukan gradien garis melalui 2 titik, 3.4.2 sampai 3.4.6 adalah pada pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang indikator 3.4.1 yaitu menemukan gradien dari garis melalui 2 titik. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengamatan dan penyelidikan, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kemiringan berdasarkan gambar kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui pengamatan gambar, peserta didik diharapkan dapat menemukan hubungan kemiringan dengan tingkat kecuraman dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, melalui pengamatan serta permasalahan yang diberikan oleh guru, peserta didik diharapkan dapat menemukan hubungan gradien atau tingkat kemiringan sebagai perbandingan panjang sisi tegak dengan panjang sisi datar secara benar. Yang keempat, melalui permasalahan yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menemukan cara menghitung gradien garis dalam bentuk M sama dengan delta Y per delta X. Yang kelima, melalui pengamatan, penyelidikan, dan penemuan, peserta didik diharapkan dapat menemukan rumus gradien garis melalui 2 titik, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, kegiatannya orientasi yaitu guru mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta didik berdoa sebelum belajar dimulai, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik, video conference melalui Google Meet dengan alokasi waktu 10 menit untuk pendahuluan orientasi ini. Masih pendahuluan, guru juga menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari. Kegiatan apersepsi yaitu mengidentifikasi arti kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar pertama dan pada gambar kedua atau gambar sebelah kiri dan sebelah kanan terdapat 2 rumah yang berbeda. Pada atap manakah air hujan cepat turun dan mengapa rumah dirancang dengan atap yang... Nah, untuk jawabannya yaitu pada atap sebelah kanan lah air hujan cepat turun karena kemiringan atau gradien pada atap rumah itu jauh lebih relatif lebih miring daripada atap yang sebelah kiri. Nah, mengapa rumah dirancang dengan atap yang berbeda? Karena kebutuhan dan adat serta budaya di dalam negara Indonesia ini adalah berbeda, tergantung dari kebutuhan manusia itu sendiri. Lalu adat istiadat di Indonesia pun akan mengakibatkan beberapa ciri-ciri rumah tidak akan sama karena mempunyai adat dan istiadat yang sudah diturunkan dari nenek moyangnya. Masih pendahuluan yaitu motivasi, guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara memberikan informasi terkait manfaat dan tujuan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep gradien juga turut dimanfaatkan, misalnya dalam menghitung pembangunan tangga dengan presisi yang sedemikian rupa agar tidak jatuh nantinya. Contohnya pada Menara Pisa. Nah, Menara Pisa ini kan mempunyai kemiringan yang tertentu, tetapi dia tidak rubuhkan gitu. Nah, itu juga adalah salah satu manfaat dari mempelajari gradien.
dan masih pendahuluan yaitu pemberian acuan, yaitu menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai, serta metode yang akan ditempuh. Untuk langkah-langkah pembelajaran, di sini kita lihat bahwa ada lintasan belajar dalam bentuk gunung iceberg. Gunung es atau iceberg. Nah, ini dirumuskan oleh Profesor Johar pada tahun 2016. Saya sebutkan yang pertama ada situation, kemudian yang kedua ada model of, yang ketiga ada model for, yang keempat ada formal knowledge. Nah, 3 prinsip kunci PMR ini dalam implementasinya melahirkan karakteristik pembelajaran matematika realistik, yaitu the use of context, the use of models, bridging by the particle instrument, student contribution, interactivity, and intertwining. Menurut Graefe-Major tahun 1994 dan Deleng tahun 1987. Untuk selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan pertama yaitu siswa diberikan stimulus berupa video. Kegiatannya mengamati, model sintaksnya stimulation atau pemberian stimulus. Yang kedua ada siswa mengidentifikasi arti kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya critical thinking atau berpikir kritis, model sintaksnya pertanyaan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, siswa menemukan tingkat kemiringan sebagai hasil pembagian panjang sisi tegak dengan panjang sisi datar. Mengorganisasikan belajar, mengumpulkan informasi adalah model sintaksnya. Kemudian menemukan cara menghitung gradien garis dalam bentuk M sama dengan delta Y per delta X. Kegiatannya membimbing penyelidikan. Model sintaksnya yaitu mengolah data. Kegiatan yang kelima yaitu menemukan bentuk umum gradien garis yang melalui 2 titik. Kegiatannya mengkomunikasikan, model sintaksnya generalisasi. Yang pertama tadi siswa diberikan stimulus berupa video. Sintaksnya adalah mengamati ya kegiatannya. Dari video di atas terdapat mobil yang menanjak dan menurun. Kedua, mengidentifikasi arti kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya yaitu menanya, sintaksnya critical thinking yaitu berpikir kritis. Pada gambar tersebut ada 2 mobil di 2 keadaan yang berbeda. Mobil manakah yang membutuhkan energi lebih banyak untuk melalui jalan tersebut? Apakah mobil yang berwarna kuning atau mobil yang berwarna merah? Tentu saja mobil yang berwarna merah. Karena apa? Tingkat kemiringan untuk mobil bergerak ke atas itu membutuhkan energi lebih banyak dan lebih banyak bensin atau solar yang terbuang. Sedangkan jika kita jalan pada jalan yang lurus dan tidak terdapat hambatan, maka akan mengurangi energi yang dikeluarkan. Kemudian ada mengorganisasikan belajar. Mengumpulkan informasi untuk kegiatannya. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen berdasarkan tingkat kognitif dan dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Ketua kelompok membagikan tugas setiap anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan pada langkah sebelumnya yang terdapat pada LKPD aktivitas 1. Di cara berkelompok, peserta didik mengerjakan aktivitas 1 pada LKPD yaitu mengidentifikasi jenis-jenis kemiringan berdasarkan gambar kehidupan sehari-hari. Aktivitas 1, siswa mengidentifikasi Aktivitas 1, siswa mengidentifikasi arti kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pada gambar 2 tangga tersebut, pada saat seseorang menaiki tangga tersebut, pada tangga manakah akan dibutuhkan energi lebih banyak? Tolong jelaskan. Tentu saja pada tangga yang sebelah kiri. Kenapa? Karena tingkat kemiringan atau gradiennya jauh lebih miring, jauh lebih besar daripada tangga yang sebelah kanan. Dan pada tangga sebelah kanan pula memiliki kemiringan atau gradien yang lebih kecil daripada tangga sebelah kiri.
Masih aktivitas 1, siswa juga mengidentifikasi arti kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksud 17% pada gambar rambu di samping? Bagaimana kalau 50%? Kalau 50%? Jawabannya adalah maksud 17% pada gambar rambu di samping yaitu tingkat kemiringannya adalah 17% untuk jalan terjal di depan. Nah, bagaimana kalau 50%? Jika 50%, pemerintah tidak akan membuka akses untuk ke jalan tersebut karena akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal gitu. Karena tingkat kemiringan bisa mengakibatkan remblong dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengorganisasikan belajar, masih mengumpulkan informasi. Secara berkelompok, peserta didik mengerjakan aktivitas 2 pada LKPD, yaitu menemukan tingkat kemiringan sebagai hasil pembagian panjang sisi tegak dengan panjang sisi datar. Guru juga membimbing penyelidikan kepada setiap kelompok. Aktivitas 2. Pada gambar yang manakah posisi kayu memiliki kemiringan paling besar? Yang B, pada gambar yang manakah posisi kayu memiliki kemiringan yang paling kecil? Yang C, adakah posisi kayu yang memiliki kemiringan yang sama? Untuk jawaban yang A, pada gambar manakah posisi kayu memiliki kemiringan yang besar? Tentu saja pada gambar yang B, karena untuk hasil dari pembagian panjang sisi tegak dengan panjang sisi datar, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Untuk gambar A, 4 dibagi 2 adalah 2, sedangkan untuk gambar C, 6 bagi 3 adalah 2, dan gambar D, 2 dibagi 4 adalah 1/2. Pada gambar yang manakah posisi kayu memiliki kemiringan yang paling kecil? Tentu saja bisa dilihat pada gambar yang keempat. Karena dari hasil pembagian pun sudah terlihat 2 dibagi 4 adalah 1/2. Adakah posisi kayu yang memiliki kemiringan yang sama? Tentu, yaitu 6 dibagi 3 pada gambar C dan 4 dibagi 2 pada gambar yang A. 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oleh karena itu, kemiringan pada gambar A dan gambar C dikatakan sama. 3. Menemukan tingkat kemiringan sebagai hasil pembagian panjang sisi tegak dengan panjang sisi datar. Aktivitas 2. Pada gambar yang manakah posisi mobil memiliki kemiringan yang paling besar? Pada gambar yang manakah mobil memiliki kemiringan yang paling kecil? Adakah posisi mobil memiliki kemiringan yang sama? Untuk pembahasannya yaitu karena di sini adalah hasil pembagian, maka kita tinggal bagi panjang sisi tegak yang sebelah sini dibagi dengan ini. Untuk jawaban yang A, posisi mobil memiliki kemiringan yang paling besar terjadi pada yang warna biru ya, mobil biru. Kenapa? Karena 500 dibagi 300 menjadi 5/3. Nah, ini adalah gradien dari yang mobil biru. MB. Untuk gradien pada mobil hijau adalah 450 dibagi 300 menjadi 1,5. Kemudian 0 dibagi 300 adalah 0. 300 dibagi 300 adalah 1. Pada gambar yang manakah posisi mobil memiliki kemiringan yang paling kecil? Tentu saja pada gambar yang bermobil warna kuning, karena kemiringannya adalah 0. Karena mobil melaju lurus ya, tidak ada hambatan untuk melaju. Yang C, adakah posisi mobil yang memiliki kemiringan yang sama? Setelah dihitung tidak ada posisi kemiringan mobil yang bernilai sama ya. Yang pertama adalah 1,5, yang kedua 0, yang ketiga 5/3, dan yang terakhir adalah 1. Oke, selanjutnya membimbing penyelidikan. Mengolah data. Guru berkolaborasi dengan peserta didik dengan melakukan bimbingan kepada masing-masing kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam mengerjakan LKPD.
Secara berkelompok, peserta didik mengerjakan aktivitas 3 pada LKPD, yaitu peserta didik mengeksplor pengetahuan tentang gradien melalui link berikut dan menemukan cara menghitung gradien garis dalam bentuk M sama dengan delta Y per delta X. Yang keempat, menemukan cara menghitung gradien garis dalam bentuk M sama dengan delta Y per delta X. Ini merupakan adalah aktivitas 3. Tentukan gradien M dari ruas garis AB pada gambar di atas. Sebelum mencari garis gradien M, maka terlebih dahulu kita mencari titiknya. Ada di manakah titik A? Titik A berada pada 0,0. Kemudian titik B berada pada, kita hitung ada berapa petak atau kotak, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik B berada pada 4,3. Setelah mengetahui letak titik A dan titik B, kita substitusi ke dalam rumus ini. M sama dengan delta Y per delta X. Maka kita substitusi delta Y sama dengan pengurangan dari titik akhir dikurang titik awal. Begitu pula titik X dan titik Y akan dilakukan hal yang sama. Maka di sini kita misalkan titik A adalah 0,0. Kemudian titik B adalah 4,3. Kemudian kita substitusi ke rumus M sama dengan delta Y per delta X. Kita misalkan 0,0 adalah X1, Y1 dan 4,3 adalah X2 dan Y2. Kemudian kita lakukan pengurangan Y dengan Y, X dengan X. Terlebih dahulu kita kurangkan yang Y. 3 diambil 0 dibagi 4 diambil 0. Maka gradiennya adalah 3/4 untuk yang A. Begitu pula yang B. Verification atau pembuktian mengasosiasi. Contoh kegiatannya, setiap kelompok mendiskusikan kesimpulan, memverifikasi kesimpulan tersebut tentang bentuk rumus umum gradien yang melalui 2 titik atau termasuk kegiatan critical thinking, berpikir kritis, yaitu ini tahap memverifikasi. Kemudian ada pembuktian, masih mengasosiasikan. Siswa menemukan bentuk umum gradien garis yang melalui 2 titik. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ini adalah gambarnya. Sudah tertera A di sini dan B di sini. X1, Y1 dan X2, Y2. Kemudian ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Contoh kegiatannya yaitu generalisasi, yaitu dia menarik kesimpulan. Yang pertama ada mengkomunikasikan. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sharing ide antar kelompok peserta didik sehingga peserta didik dapat membandingkan gagasannya, yaitu bentuk rumus umum gradien yang melalui 2 titik. Kemudian ada creative thinking and collaboration. Peserta didik mengerjakan soal latihan LKPD termasuk soal HOTS, high order thinking skill, dan berpikir kreatif. Literasinya yaitu peserta didik membaca berbagai referensi terkait dengan gradien untuk menambah wawasan. Selanjutnya, kesimpulan dari gradien atau kemiringan melalui titik 0,0 dari X1, Y1, maka gradiennya adalah Y dibagi X atau sisi tegak dibagi sisi datar. Kemudian melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka jika berada di 2 titik, menghitung gradien dari 2 titik, maka gradiennya adalah
Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Contoh soal yang pertama, tentukan kemiringan garis yang melalui titik 1,2 dan negatif 2,5. Pembahasan pertama, misalnya 1,2 adalah X1, Y1 dan negatif 2,5 adalah X2, Y2. Kita substitusi ke rumus gradien, yaitu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. 5 dikurang 2 dibagi negatif 2 dikurang 1. 3 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Untuk gambar grafiknya ada di sini. Contoh soal 2, tentukan kemiringan garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik 1,3. Pembahasannya, grafik yang menunjukkan garis horizontal melalui titik 1,3, 0,3 adalah titik yang juga melalui garis. M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. 3 dikurang 3 dibagi 1 dikurang 0, maka 0 dibagi 1 adalah 0. Untuk grafiknya adalah sebagai berikut. 0,3 kenapa horizontal? Karena horizontal pada sejajarnya pada sumbu Y. Jadi tadi kan 1,3, maka yang sama dari sumbu X, maka Y-nya harus sama gitu. Ketika sumbu X berarti Y-nya harus sama. Y1 sama dengan Y2 gitu. Oke, kita lanjut. Analisis dan evaluasi, peserta didik dipersilakan untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penyelesaian masalah kelompok lain. Guru juga memberikan penghargaan secara klasikal dan melalui tanya jawab. Peserta didik dibimbing untuk merangkum informasi yang berkaitan dengan gradien yang melalui 2 titik. Guru memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok berdasarkan keberhasilan belajar kelompoknya. Masih analisis dan evaluasi, guru memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan masalah oleh peserta didik. Guru juga mengajukan pertanyaan refleksi, misalnya bagaimana komentarmu tentang pelajaran hari ini, kegiatan mana yang sudah atau dan belum kamu kuasai, bagaimana saranmu tentang proses pembelajaran berikutnya. Peserta didik dibimbing untuk merangkum informasi yang berkaitan dengan gradien yang melalui 2 titik. Kegiatan penutup, guru memberikan ungkapan terima kasih dan mengingatkan peserta didik untuk tetap disiplin. Guru juga menginformasikan bahwa peserta didik untuk tetap disiplin. Guru juga menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan melanjutkan pembahasan tentang gradien. Guru juga menutup pembelajaran dengan berdoa. Asesmen atau penilaian. Penilaian hasil belajar, yang pertama ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian sikap yaitu teknik non-tes, bentuk penilaiannya bentuk pengamatan sikap dalam pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuannya yaitu teknik tes tertulis, bentuk penilaiannya berupa soal uraian. Kemudian penilaian keterampilan yaitu teknik penilaian teknik non-tes, bentuk penilaiannya bentuk penilaian berupa kinerja. Indikator penilaiannya yaitu ada sikap, menunjukkan rasa ingin tahu, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam menemukan gradien melalui 2 titik. Teknik penilaiannya berupa pengamatan, waktu penilaian selama pembelajaran dan saat diskusi. Pengetahuan, menemukan gradien yang melalui 2 titik. Teknik penilaiannya yaitu teknik tes tertulis, waktu penilaiannya penyelesaian tugas individu maupun kelompok. Keterampilannya mampu menggambar gradien pada sebuah koordinat kartesius. Teknik penilaiannya pengamatan, waktu penilaiannya penyelesaian tugas individu maupun kelompok dan saat berdiskusi. Instrumen penilaian hasil belajar yaitu ada LKPD, latihan, dan instrumen penilaian. Sekian pemaparan dari aku, mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu inovasi pendidikan Bapak Dr. Haji Dada Rahman Munandar MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang menentukan gradien. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.